Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada pertemuan kita, yaitu uji linearitas. Apa itu uji linearitas? Jadi ini ada uji asumsi. Uji asumsi ini diantaranya ada uji korelasi dan uji perbedaan. Nah, sebelumnya pada pertemuan yang kemarin kita sudah cari tentang uji deskriptif untuk mengetahui identitas responden, kemudian uji instrumen seperti validitas dan reliabilitas, kemudian ada uji asumsi klasik yang terdiri dari ada uji untuk mengetahui korelasi atau hubungan dan untuk mengetahui perbedaan atau persamaan. Sebelumnya kita juga sudah mempelajari tentang uji asumsi, yaitu untuk mengetahui perbedaan dan persamaan menggunakan uji asumsi klasiknya homogenitas ini. Nah, setiap uji baik korelasi maupun perbedaan selalu diawali dengan uji normalitas. Nah, setelah kemarin kita belajar tentang uji perbedaan, normalitas, dan uji homogenitas. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang uji korelasi yang terdiri dari normalitas dan linearitas. Normalitas sudah kita pelajari, langsung kita ke uji linearitas. Nah, perhatikan contoh skripsi berikut ini. Saya ambil contoh skripsi ini. Jadi ini ada judul skripsi, yaitu pengaruh harga, tempat, dan promosi terhadap keputusan konsumen membeli kaos polos pada Cangkaos Pontianak. Nah, kita langsung ke bab 4-nya. Di bab 4 ini, ya, ini kita cari bab 4. Bab 4 ya, ini adalah bab 4 dari skripsi tersebut. Nah, pertama peneliti mencari karakteristik responden, ya, menggunakan statistik deskriptif itu. Kemudian uji instrumen menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Kemudian setelah selesai itu ada uji asumsi klasik. Nah, ini uji asumsi klasik untuk mengetahui korelasi. Maka dia menguji normalitasnya dulu, uji normalitas data. Setelah data normal, lanjut ke uji linearitas. Ini uji linearitas untuk mengetahui korelasi. Nah, uji linearitas ini untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak, ya, sebagai persyarat dalam analisis korelasi atau regresi. Jadi kita mau tahu apakah ada hubungan, ya, antara ini harga kaos, kemudian promosi, kemudian tempat terhadap keputusan konsumen dalam membeli kaos tersebut. Apakah setiap variabel itu ada hubungannya? Tuh. Nah, uji asumsi klasik ini syaratnya seperti uji normalitas, ya. Kalau tingkat signifikansinya itu, signifikansi deviation from linearity itu lebih besar dari 0,05, maka ada hubungan yang linear atau searah antara variabel X dan Y. Nah, ini saya kasih contoh judul skripsinya, ya. Contohnya ini, misal ini pengaruh motivasi dan kemampuan terhadap kinerja karyawan. Motivasi dan kemampuan ini adalah variabel X atau variabel bebas. Karena ini apakah mempengaruhi terhadap kinerja karyawan. Nah, untuk mengetahui apakah ada pengaruh atau tidak, kita harus tahu dulu apakah ini ada hubungannya dulu atau tidak.
Jadi kita sebelum mengetahui pengaruh motivasi dan kemampuan terhadap kinerja, kita harus tahu ada hubungannya atau tidak antara motivasi terhadap kinerja, antara kemampuan dengan kinerja. Kita cari tahu dulu pengaruhnya. Kita cari tahu dulu hubungannya menggunakan uji linearitas ini untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan linear atau tidak. Nah, caranya adalah saya sudah siapkan tabulasi data seperti ini dari kuesioner ya. Nanti ada X1, X2 dan X1, X2 dan Y seharusnya, tapi saya berikan contoh X1 saja. Nah, ini saya total. Jadinya seperti ini ya. Masing-masing data ini saya total. Jadinya seperti ini. Nah, kemudian totalnya ini X1 dan Y saya copy ke SPSS. Kemudian var-nya ini saya ubah, ini X dan ini Y. Desimalnya saya jadikan 0 saja. Kemudian data view seperti ini. Lalu langsung kita analyze. Caranya compare means, kemudian means, lalu kita masukkan. Nah, ingat ya, variabel bebas itu independen. Variabel bebas itu yang X itu independen. Kemudian variabel terikatnya itu yang Y. Masukkan di dependent. Dependent itu terikat. Ini. Kemudian pilih option, kemudian test for linearity, continue. Oke. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Kita cari yang tabel paling bawah. Ini hasilnya. Kita copy ke analisis ya, Word untuk membuat analisis. Nah, berdasarkan uji linearitas pada tabel ini, hasil uji linearitas pada tabel ini diketahui nilai signifikansi deviation from linearity-nya adalah 0,376. Ini lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa antara variabel kinerja dan kemampuan X dan X1 ya, ini X1 dan Y memiliki hubungan yang linear. Nah, berikutnya nanti akan juga saya buat variabel X2 dan Y. Jadi masing-masing variabel bebas kita uji hubungannya dengan variabel terikat. Itu. Nanti akan ada dua variabel bebas dalam soalnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.